Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Mardatilah dari kelas 2 D4TC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua buah pembahasan, yaitu yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang kedua, negara dan konstitusi serta kasus illegal logging. Latar belakang saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. COVID-19 adalah masalah terbesar Indonesia pada saat ini. Virus ini merusak semua sektor kehidupan yang ada di masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah landasan untuk menyelesaikan kasus ini, dan landasan itu adalah Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri adalah yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, memperbanyak berdoa agar wabah ini cepat berakhir, yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai mahasiswa, ada hal juga yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengajak teman-teman untuk berdoa bersama di rumah masing-masing. Yang kedua, mengajak semua teman-teman untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai anggota keluarga, hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memperbanyak sholat berjamaah bersama keluarga. Yang kedua, memperbanyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan sebagai anggota masyarakat, hal yang dapat kita lakukan adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah dari rumah. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran dari rumah. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya adalah bagi diri sendiri. Yang pertama, memberikan sumbangan secara online untuk membantu ketersediaan alat-alat medis. Yang kedua, memberi peringatan kepada orang yang masih suka keluar rumah tanpa alasan yang penting. Sebagai mahasiswa, yang dapat kita lakukan, yang pertama, melakukan penggalangan dana untuk membantu ketersediaan APD atau alat pelindung diri dan alat medis lainnya. Yang kedua, membagikan masker gratis. Yang ketiga, membagikan hand sanitizer gratis. Sebagai anggota keluarga, hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, social distancing atau menjaga jarak antar keluarga agar terhindar dari virus ini. Yang kedua, menggunakan masker apabila di dalam keluarga ada yang sakit. Yang ketiga, menyemprotkan cairan desinfektan agar rumah tetap bersih dari virus tersebut. Dan sebagai anggota masyarakat, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan kebijakan wajib lapor bagi warga yang baru pulang dari daerah pandemik. Yang kedua, melakukan pengecekan kesehatan berkala agar tidak ada warga yang terkena virus tersebut. Yang ketiga adalah menerapkan self-isolation atau isolasi mandiri bagi warga yang baru pulang dari daerah pandemik. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri adalah tidak menyebarkan berita hoax kepada masyarakat, cermat dalam membaca berita dan tidak langsung percaya. Sebagai mahasiswa, mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengikuti kuliah online atau daring yang telah ditetapkan oleh kampus masing-masing. Sebagai anggota keluarga, yang dapat kita lakukan, tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, saling mengingatkan untuk tetap berada di rumah. Dan sebagai anggota masyarakat, yang dapat kita lakukan adalah menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, meningkatkan semangat kegotong royongan antar sesama warga. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penerapan yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri adalah mengikuti semua aturan yang ditetapkan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, maupun jajaran yang berada di bawahnya, yaitu RT dan RW. Sebagai mahasiswa, kita harus mengikuti anjuran dari direktur dan pihak kampus lainnya untuk tetap kuliah dari rumah atau kuliah secara online sesuai yang telah ditetapkan oleh masing-masing dosen mata kuliah yang bersangkutan. Sebagai anggota keluarga, kita harus menaati semua kebijakan yang ditetapkan, seperti kita harus menggunakan masker keluar rumah dan menggunakan hand sanitizer setelah melakukan sesuatu. Sebagai anggota masyarakat, kita harus menaati semua kebijakan yang telah ditetapkan, karena dengan kita mengikuti semua kebijakan dari pemerintah, maka secara tidak langsung kita akan memutus mata rantai COVID-19 ini. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri, mengerjakan semua tugas dengan sungguh-sungguh, tidak meremehkan tugas yang diberikan oleh dosen. Sebagai mahasiswa, kita juga harus pandai membagi waktu dengan cermat antara kuliah online dan bermain handphone. Sebagai anggota keluarga, kita harus tetap melaksanakan physical distancing untuk seluruh anggota keluarga, dan setiap anggota keluarga harus mendapatkan masker secara merata.
Pemerintah harus membagikan bantuan seperti masker dan desinfektan kepada masyarakat secara merata. Pemerintah harus membagikan APD dan alat medis lainnya untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan pemerintah harus melakukan rapid test tidak hanya untuk kalangan pemerintahan saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai negara dan konstitusi. Pertama kali kita akan membahas tentang negara. Negara berasal dari kata status atau statum yang berarti hakikat dan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Unsur-unsur suatu negara itu ada 3, yang pertama penduduk, yang kedua wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Klasifikasi negara itu dibagi berdasarkan 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan, yaitu terbagi menjadi 6, antara lain monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi. Yang kedua, berdasarkan bentuk negara, ditinjau dari sisi konsep dan teori modern, yaitu negara kesatuan terbagi menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan berdasarkan sistem desentralisasi. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi. Yang ketiga, berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan. Menurut ekonomi, yaitu terbagi menjadi negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, negara belum berkembang. Selain itu, dikenal juga dengan negara-negara utara dan negara-negara selatan. Negara utara itu mencakup negara maju atau kaya, sedangkan negara selatan itu negara sedang berkembang atau miskin. Menurut politik, itu terbagi menjadi negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, dan negara multipartai. Menurut sistem pemerintahan, itu terbagi menjadi sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, junta militer, dan lain-lain. Menurut ideologi, yaitu terbagi menjadi negara sosialis, negara liberal, negara komunis, dan negara fasis. Selanjutnya adalah sifat organisasi negara. Sifat organisasi negara berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat totalitas. Kemudian, fungsi dari negara itu, yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan negara, yang kedua, fungsi pengaturan dan ketertiban negara, yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran negara, dan yang keempat, fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban negara. Selanjutnya adalah elemen kekuatan negara, yaitu sumber daya manusia, teritorial negara, sumber daya alam, kapasitas pertanian dan industri, kekuatan militer dan mobilitasnya, dan elemen kekuatan yang tidak berwujud. Hubungan negara dengan warga negara sebagai lembaga dan warga negara sebagai penghuni lembaga harus mempunyai hubungan yang baik. Negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban negara terhadap warga negara adalah meliputi pemberian jaminan dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan nasional, kesejahteraan nasional, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyelenggarakan pertahanan negara. Oleh karena itu, warga negara juga harus memberikan kontribusi pemikiran dan ide secara nyata bagi kelangsungan kehidupan negara dalam segala aspek. Karena secara hakiki, warga negara itulah yang paling memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkannya. Sistem pemerintahan di dalam negara ini terbagi menjadi 3, badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Badan legislatif meliputi DPR, DPRD 1, dan DPRD 2. Sedangkan badan eksekutif meliputi Presiden, Wakil Presiden, para menteri departemen dan non-departemen, gubernur beserta muspida, bupati atau wali kota beserta muspida, camat, lurah, atau desa. Sedangkan badan yudikatif, lembaga ini meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, kita beralih ke konstitusi dan rule of law. Konstitusi dalam ilmu politik atau constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Fungsi konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen atau lembaga suprastruktur atau infrastruktur politik. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara,
serta dengan negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya, bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika pelaksanaan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1966 sampai 1999. Yang keenam, Undang-Undang 1945 Amandemen 1999 berlaku pada tahun 1999 sampai sekarang. Dan yang terakhir, proses perubahan UUD 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR RI, yang ketiga, undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang kelima, peraturan pemerintah atau PP, yang keenam, keputusan presiden atau Kepres, dan yang ketujuh, peraturan daerah atau Perda. Selanjutnya, kita masuk ke Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Fungsi Rule of Law yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya, pasal 27 ayat 1. Yang keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Dinamika pelaksanaan Rule of Law yang pertama, kepolisian. Tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tugas pokok KPK yang pertama, berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke kasus illegal logging yang berhubungan dengan konstitusi dan rule of law. Namun sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini.
kronologi kasus illegal logging adalah Menteri Kehutanan atau Menhut M.S. Kaban menyatakan sekarang bukan zaman dan masanya lagi untuk membela dan menjadi backing para cukong yang melakukan illegal logging. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Kekompakan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memerangi pelaku atau cukong illegal logging yang sudah merusak hutan Indonesia dan menimbulkan kerugian besar. Kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah hal yang biasa, karena illegal logging itu sendiri sudah terjadi sejak lama dan hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar dari hutan kita. Dari hasil pencitraan tahun 2000, Kehutanan memantau dari 133 juta kawasan hutan, ada sekitar 38,054% atau 50,7 hektar itu sudah tidak berhutan. Sementara yang berhutan tinggal kurang lebih 61,9% atau sekitar 82,6 juta hektar saja. Illegal logging merupakan masalah bangsa, mengingat illegal logging itu sendiri bukan hanya merusak hutan, tetapi sudah pada tahap merusak moral bangsa. Penanganan illegal logging ini tidak sesederhana itu. Dengan kita tangkap, lantas kasusnya selesai. Masih banyak keterkaitan dengan sektor lain. Bila dilihat dari kejahatan hutan di Indonesia, sudah berkembang sedemikian kompleks dan sudah menjurus ke kejahatan internasional. Karena terkait dengan jaringan internasional yang tidak dengan mudah dipatahkan. Bagi para pelaku kejahatan illegal logging akan dikenakan sanksi pidana, yakni bagi yang melanggar dikenakan aturan pasal 87 Undang-Undang 41 tahun 1999 dengan kurungan penjara 10 tahun penjara atau denda sekitar 5 miliar. Illegal logging ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan bioterorisme karena hal tersebut sudah terencana dan sudah sangat berbahaya. Selama kurun waktu itu, Indonesia memiliki kerugian sedikitnya 100 triliun dari praktik illegal logging dan illegal trade. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kasus. Yang pertama, berdasarkan pendekatan konstitusi, dari pengertian konstitusi itu sendiri, kasus ini telah melanggar karena konstitusi adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan bersama-sama, yaitu peraturan perundang-undangan. Kasus ini telah melanggar pasal yang telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 87, yaitu bagi para pelaku kejahatan illegal logging akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan penjara 10 tahun penjara atau denda sekitar 5 miliar. Konstitusi juga merupakan tali pengikat antar warga negara dan lembaga negara. Seharusnya, lembaga negara memberikan contoh yang baik terhadap warga negara dan bukan malah membantu warga negara melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Berdasarkan fungsi konstitusi, yaitu sumber hukum tertinggi, yang berarti kasus ini telah melanggar itu. Karena seharusnya berdasarkan undang-undang yang telah dibuat, seharusnya kita mematuhi peraturan itu. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan rule of law. Inti dari rule of law ini adalah adanya jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Dengan adanya kasus ini, maka keadilan itu tidak tercapai. Karena dengan adanya illegal logging ini, negara mengalami kerugian yang sangat banyak. Akibat kerugian ini, perekonomian Indonesia akan melemah. Jika kasus ini terus berlanjut, maka Indonesia akan mengalami krisis perekonomian. Jika terjadi krisis perekonomian, maka akan banyak warga yang menjadi jatuh miskin atau kesusahan. Di dalam dinamika rule of law sendiri, terdapat beberapa lembaga penegak hukum. Dalam kasus ini, secara tidak langsung sudah mencoreng lembaga penegak hukum itu sendiri. Karena seharusnya penegak hukum itulah yang harus menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Tetapi dalam kasus ini malah sebaliknya. Aparat penegak hukum malah membantu meruntuhkan hukum yang ada di Indonesia. Para penegak hukum ini memberikan perlindungan terhadap cukong-cukong illegal logging tersebut. Dengan sikap penegak hukum ini berarti mereka telah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang sudah dibentuk. Lantas, bagaimanakah cara menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi lagi? Nah, merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 bab 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945, di mana negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau illegal logging diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat diutamakan guna menunjang atau ikut berpartisipasi dalam pemberantasan pembalakan liar dan upaya mendorong tercapainya hutan lestari.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.